Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita hadir di pengajian kita, bagian Ahad pagi kita. Sehat dan segar pagi hari ini. Acara pengajian kita pada Ahad pagi ini, kita akan memperdalam masalah tauhid, ya, keesaan Allah atau keberadaan Allah. Ya, jangan sampai ada saya dengar orang dia kaku menyebut nama Allah ini. Tuhan dia sebut. Ya. Atau macam mana, berat dia menyebut nama Allah, Tuhan katanya. Atau saking asyiknya ngobrol, kalau itu pacaklah Tuhan katanya. Pacaklah Tuhan. Ini namanya hanya watas budaya itu. Pengetahuan baru watas budaya. Belum masuk ke dalam. Kalau dia prakteknya hanya seperti itu, ya, dia berarti di lapisan kulit luar dari pemahaman Islam itu sendiri. Ya. Kecil suaranya. Belum dihidupi. Ini mungkin. Ini mungkin. Wall. Ini dia, Pak. Serah. Jadi kalau ini dipegang ya. Salah. Oh, nempel. Itu baru pas. Jadi kita ulangi, banyak saudara kita masih menyebut nama Allah itu dia tak biasa. Dia ingin menyebut nama Tuhan. Ya. Kalau sekali hari dia ngobrol, dia menghubungkan dengan Allah, dikatakannya pecahlah Tuhan, pecahlah Tuhan. Apa bisa begitu, baik? Tak bisa kan? Harus jelas-jelas. Ya, so keberadaan Allah itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ayatnya yang isinya kira-kira begini. Bismillahirrahmanirrahim, terhadap penciptaan langit dan bumi dan terhadap diri-diri kamu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu. Jadi bagaimana langit dan bumi ini diciptakan? Kita kan nemui sudah ada. Sudah ada kita temui. Lahir sudah ada, lari-lari sudah nemui. Jadi bagaimana langit dan bumi ini diciptakan dahulu, itu kita serahkan kepada yang menciptakan. Kalau kita lihat, memang tidak terpecahkan oleh pikiran manusia. Bagaimana langit itu terjadi? Langit payung besar macam ini tanpa tiang. Kok bisa? Jagat rayanya itu berisi bintang ke bintang, planet-planet, ya, yang jumlahnya miliaran banyaknya.
bergantung tiada tali. Besarnya ya bagaimana besarnya galaksi. Mirip-mirip bulan itulah besarnya. Bukan kecil tergantung kayak bola, bukan. Besar juga. Bagaimana itu bisa tercipta? Planet bintang-bintang ini bergerak dengan kecepatan tinggi 200 km per jam. Bayangkan. Jadi wing dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Bisa tak manusia memikirkan? Ini siapa yang melihat? Ini orang dari SQ. Ya, dia kan punya alat, dia punya cukup, dia bisa melihat. Maka itu dia berkata, ya, ada tak terpikir oleh manusia bagaimana itu kejadian? Kalau satu aja bersenggolan dengan kecepatan 200 km itu, bayangkan pecah bumi ini. Habis tarik menarik antar planet dengan planet, habis. Ya, buyar semua. Ada terpikir oleh manusia. Keadaannya seperti itu. Dan ciptaan manusia itu sendiri, ya, makhluk yang paling istimewa, dia diciptakan oleh Allah demikian sempurna. Dan tidak ada kita yang berencana lahir sebagai siapa, tak. Aku nak lahir sebagai Ustaz Habib, tidak ada kan? Tahu sudah lahir lari-lari, lanyuk lampu. Mana itu bisa terjadi? Apa yang dimakan tak tahu lagi, pokoknya besok terpisah. Sebagian jadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh, sebagian jadi sampah dibuang. Hebat sekali ya. Mata, hidung, telinga, gigi. Mata diamankan dengan kelopak. Kalau ada debu yang mau masuk, dia nutup. Hebatnya ciptaan Allah terhadap manusia. Jadi Allah memang mengistimewakan manusia. Hidung diputar ke bawah, kalau ke atas masuk air hujan. Sesak napas kata, kuping ditutup dengan daun telinga. Alat di dalam itu sangat rumit, jadi diamankan dengan daun telinga. Istimewanya manusia. Otak taruh paling atas sekali, terletak di sebuah mangkok yang letaknya itu juga ada rata mangkok itu, sesuai dengan otak itu sendiri. Terduduklah di situ, ditutup dengan batok, diamankan dengan rambut. Kalau kita dapat meresap itu aja sudah bagus. Sudah bagus. Gigi di depan untuk motong. Kayak kapak, apa boleh dipotongnya. Makanan. Dalam geraham buat numbuk. Ini. Tapi dia berputar. Gigi itu sampai di bawah bergeser begini. Siapa yang dapat merasakan ini? Supaya makanan cepat halus. Bukan tekan begini, bukan. Tep, ger. Tep, ger. Masya Allah. Memang istimewa ya, ciptaan Allah terhadap manusia, ya, terhadap penciptaan langit dan bumi dan terhadap ciptaan diri kamu sendiri. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi di sini tergambar bahwa yang nomor satu manusia. Jadi makhluk Allah yang 5 ini, manusia, iblis, jin, malaikat, binatang. Ini manusia yang jadi paling tinggi. Maka Allah percayakan kepada manusia dia sebagai khalifah fil ardi. Dia sebagai menata, mengatur bumi ini dan mengepalai makhluk yang ada ini.
Manusia paling tinggi. Ya. Jadi jangan salah, ada manusia yang mencampakkan dirinya ke derajat yang rendah. Apakah kau tidak melihat manusia mencampakkan dirinya ke derajat yang rendah? Dia minta tolong dengan jin, ada itu perangai dukun. Taruh ini, taruh ini, taruh ini. Dia ngasih makan jin. Taruh kopi, besok pagi campah. Kasih itu, diturut deh sama orang. Umat Islam ini. Nah, itu yang kita sedih. Umat Islam sendiri tidak paham terhadap ajaran Islam itu sendiri. Yang banyak dipakai budaya-budaya tradisional nenek moyang. Apa yang berkembang zaman nenek moyang dalam jajahan dulu, itulah yang turun kepada anak cucu. Kecuali siapa yang sudah ikut menggali Al-Quran, ya, baru dia menemukan jalan-jalan yang lurus. Dalam surat Al-A'raf 135 ya, inilah jalanku yang lurus. Benar? 135. A'raf 135 ya. Inilah jalanku yang lurus. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Inilah jalanku yang lurus. Oh gitu nah. Satu. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Nah, kalau jalan ini banyak, jalan pikiran manusia, jalan hidup manusia, cara manusia banyak, maka Allah katakan inilah jalanku yang lurus. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Nah, berarti selain dari jalan Al-Quran ini kita tidak boleh mengikuti jalan-jalan itu. Apakah ini jalan budaya tradisional nenek moyang, jalan-jalan yang lain ini? Yang sekala boleh, sekala tidak boleh. Termasuk yang pelangkahan apa? Kalau orang pengantin kan dia adiknya yang duluan, kakaknya belakangan, ada pelangkahan, diuntalkan ke atas atap. Itu budaya, itu kepercayaan budaya tradisional nenek moyang. Nah, inilah yang kita harus seleksi. Generasi zaman sekarang jangan terdiam. Dia harus menseleksi, meluruskan jalan yang ditetapkan Allah kepada manusia. Ya, soal kejadiannya jelas. Dia khalifah fil ardi. Dia diberi predikat yang paling tinggi. Dia mengatur makhluk yang lain ini. Jangan dia yang menyembah kepada makhluk yang lain ini, yang di bawah dia ini. Itulah orang yang mencampakkan dirinya ke derajat yang rendah. Ya, kalau sekarang mungkin tidak banyak lagi. Kalau dulu tuh masing-masing pakai jimat. Dukun, setiap dukun mengeluarkan jimat. Kalau sekarang mungkinlah jarang. Atau mungkin masih ada sekok dua. Ya. Nah, jadi kita meluruskan, kita sebagai manusia itu kita luruskan sekarang nih. Kita tempatkan kepada tempat yang sebenarnya ditempatkan oleh Allah. Inilah manusia, di sini tempat kamu, begitu nak. Kalau ada masih yang belum menempati tempat dia, ini termasuk orang yang mencampakkan dirinya ke derajat yang rendah. Nah. Summa radatnahu asfala safilin. Sebagian kami campakkan ke derajat yang rendah. Dia paling tinggi, dia tidak tahu. Dia hanya menyembah kepada makhluk halus, takut dengan makhluk yang macam-macam namanya. Yang hantu, yang makhluk halus, apa lagi? Penunggu. Apa lagi? Nah, itu barang tidak ada. Orang yang kurang ilmu tauhidnya, dia menyangka itu ada, sehingga dia masih menyangka itu ada. Di situ ada penunggu, sehingga dia kadang-kadang hormat juga. Jangan tak dihormati, agak dia marah. Kapan dia nak marah? Ada dulu di sungai sumur, tengah-tengah hari tak boleh jalan situ. Kalau jalan ke situ, iblis sedang mandikan anaknya. Nanti kalau kita lewat situ terpijak anaknya, kaki kita dipatahinya. Nah, ini pendapat itu yang sekarang masih tersisa, masih.
terutama terhadap orang yang belum belajar. Dia masih berkutat di budaya tradisional nenek moyang ini. Barang yang dia ada-adakan, barang yang tidak ada sumber. Nah, ini yang kita sedih. Orang yang paham seperti ini tidak akan bisa berperan. Apalagi dia mau menembus situasi sekarang ini, tidak akan dia bisa menembus. Budaya tradisional nenek moyang itu tidak akan bisa menembus situasi sekarang. Zaman kemajuan dunia sekarang, dunia tidak akan bisa dia menembus. Kecuali orang-orang yang sudah memang belajar, dia sudah dapat rumus-rumus bagaimana Allah jadikan. Nah, itu kecuali kalau tidak, kanyut larut itulah. Itu yang kita sedih. Jumlahnya memang banyak, tapi tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Khalifah fil ardi itu ditetapkan oleh predikat yang paling tinggi, ya, di antara makhluk-makhluk yang dijadikan Allah yang lain ini. Nah, maka yang tinggal dalam berakidah tauhid, dia merasai, dia menyadari, dia merasakan, dia mempraktekkan bahwa aku dan Allah, gitu. Aku manusia, hamba Allah, dan Allah di atas aku. Ini kalau dia dapat merasakan ini, baru dia sadar dia sebagai apa di bumi Allah ini. Ya, sebagai apa? Di hadapan Allah, hamba Allah kita ini. Sama semua. Abdillah, hamba Allah. Ya, saya dan Allah. Biasakanlah itu. Pada saat-saat apapun biasakan itu. Apalagi dalam sholat sudah pasti ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada lagi pikiran lain kecuali mengingat Allah dan mengingat arti bacaan salat itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang pengasih lagi Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, yang menjadi raja pada hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu saja kami menyembah dan kepadamu saja kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Nah, itu tadi. Inilah jalanku yang lurus, bersambut, gayung bersambut. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain atau ide-ide yang lain. Termasuk budaya tradisional nenek moyang tadi. Pada waktu itu tercipta, peradaban itu tercipta, pada waktu itu petunjuk belum ada. Kitab Quran ini belum ada. Kalaupun ada, hanya bahasa Arab. Kita orang Indonesia yang tidak sekolah di pesantren tidak ngerti bahasa Arab. Ngaji lah tiap hari. Tapi yang ilmunya tidak dapat. Padahal Al-Quran itu hudal linnas. Al-Quran hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Kapan jadi petunjuk? Kalau hanya kita berbahasa Arab. Bahasa Arab itu kan orang Arab. Memang Al-Quran itu ditakdirkan Allah turun berbahasa Arab. Sebab nabinya orang Islam, orang Arab. Ya. Nah, itu. Kalau umat Islam sampai ke sana, barangkali kemajuan ini sangat pesat terjadi. Soal alam ini dia yang atur. Dia merasakan dia nomor satu. Makhluk yang nomor satu. Nah, cepat sekali terjadi kemajuan. Kalau ke sini lah umat Islam itu berada. Jangan lagi dia berada di paham-paham. Ini yang kita kaji, manusia dan Allah, supaya lebih jelas. Ya, jangan lagi pecahlah Tuhan, pecahlah Tuhan. Ada apa-apa rumit. Kalau itu pecahlah Tuhan, pecahlah Tuhan. Enak aja dia ngomong, dari mana asal dia ngomong seperti itu. Ya, dikatakannya Tuhan ini tidak ada aturan. Allah itu dikatakan tidak ada aturan. Allah ada aturan. Diukurnya dengan pikiran dia, pacaklah Tuhan, pacaklah Tuhan. Kau gitu kan? Diukurnya dengan
cara dia. Nah, ini yang banyak terjadi. Ini diluruskan, harus diluruskan. Kalau sebanyak ini kita berapa anggota rumah yang di belakang kita? Itu harus diberitahu itu. Kalau seharusnya penuh masjid ini. Kalau masing-masing kita mengajak anak cucu diajak. Ayo kita mendengar Al-Quran, mendengar pengajian. So itulah ilmu hidup buat kita. Terus terang, ilmu hidup ada di sini. Tanpa ada ini belok orang itu, belok. Nah bertengkar itulah, ya. Nah itu kita. Jadi saya dan Allah itu pokok pertama. Akuilah, sadarilah bahwa kita ini hamba Allah. Kemudian dia bertugas sebagai hamba Allah, dia bertugas. Khalifah fil ardi itu artinya dia diserahi oleh Allah bumi ini. Ini bumi dalam keadaan tidak sempurna menurut kamu, menurut kebutuhan kamu olahlah, kamu uruslah. Kamu buatlah menurut kebutuhan hidup kamu. Kan begitu kan? Nah, jadi kita sebagai khalifah fil ardi ini, khalifah Allah di bumi ini, dia harus bertugas. Tidak ada yang dia harus ngekor apa itu. Dia harus mencipta sendiri masing-masing. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat. Dia tidak boleh hanya ngekor aja. Atau merasa tidak perlu bertugas. Jadilah nanti beres baik itu dapat baik nanti itu. Ini tidak betul. Tidak ada Allah menjadikan begitu. Allah jadikan sebagai khalifahnya di bumi, kemudian bertugas khalifah ini. Tugas tanggung jawabnya banyak. Jadi orang-orang kalau merasa bertugas dan bertanggung jawab yang banyak, itu sudah betul, mendekati betul. Apa yang dia kerjakan? Semua pekerjaan baik. Itulah amal soleh. Itulah amal soleh. Yang harus dikerjakan, digerakkan oleh manusia. So, dia memang diprediksikan di situ. Tidak boleh dia lempar ke orang lain. Kalau bersama boleh, harus memang. Kalau mau besar itu harus kerjasama. Jarang orang yang sendirian itu besar. Orang yang besar itu dia bekerja sama dengan banyak orang. Ya? Al-Islam wala yu'la. Al-Islam ya'lu wa la yu'la, kata Nabi. Islam itu tinggi, tiada yang melebihi akan tingginya. Ada tak umat Islam sudah merasa tinggi? Kalau orang lain yang tinggi, untuk dunia ya, mungkin Cina yang tinggi. Cina yang tinggi. Di mana-mana punya Cina. Tokoh, semua perusahaan punya Cina. Ini apa yang sebabnya? Karena memang mereka Khalifah fil ardi, mereka bekerja. Mereka bekerja. Ini untuk dunia ya. Kalau Islam itu dunia akhirat. Artinya tidak ada apa-apanya dunia ini kalau akhiratnya tidak diurus. Itu bedanya. Itu bedanya. Jadi dia harus bekerja. Dia harus mencipta, dia harus menggoreskan tangan. Ini perbuatanku. Itu Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tiada yang melebihi tingginya. Kalaulah umat Islam ini memakai ilmu ini, disulusurinya ke dalam Quran, kemudian dia bekerja 10 orang atau 100 orang lah, serahkan kepadanya pekerjaan, pasti beres. Tapi dia pakai konsep Islam. Dia pakai konsep Islam. Islam kan dulu isi Islam itu tanam, kalau pakai suruh pakai dulu.
baru dia sudah bekerja. Dia bekerja. Kalau di surah At-Taubah 105 itu sudah ada. Surah At-Taubah ayat 105 berbunyi, bekerjalah kamu, nanti Allah dan Rasul dan orang-orang beriman akan melihat tentang apa yang kamu kerjakan. Yang dikerjakan itulah amal saleh. Wa amilus shalihat. Nanti akan dikembalikan oleh hamba gaib, pada saatnya akan dikembalikan oleh hamba gaib kepada yang mengerjakan itu. Jadi tidak ada rugi, tidak ada hilang, tidak ada tertukar. Tetap dia punya. Kalau dia menggerakkan, menyelesaikan sesuatu, tidak usah dia lihat-lihat orang lah. Ada orang. Kapan mau mulai? Kalau tidak ada orang, ngapain kita bayang-bayang? Orang tak kati. Dia melihat orang, bukan dia melihat Allah. Tadi sudah dikatakan aku dan Allah. Dia lihat Allah. Orang bagaimana? Terserah dia bagaimana dia punya mau. Namanya orang banyak. Kalau Allah takdirkan bersama-sama, ya dia datang ikut juga mengerjakan. Yang penting saya dan Allah dulu. Aku dan Allah. Setiap mau mengerjakan sesuatu. Itulah amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu semua berada dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka melakukan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka berpesan-pesanan dalam yang benar. Kalau tidak benar dia tidak mau menyampaikan. Oh, kata-kata bohong, kata-kata karangan, kata-kata ciptaan-ciptaan, tidak tambah bukti, tidak mau dia menyampaikan. Wa tawassaw bil haqq. Kalau berkata, katakanlah yang benar. Yang benar-benar terjadi, yang memang begitu keadaannya. Ya, wa tawassaw bis sabr, dan dia berada dalam suasana kesabaran. Kesabaran ini memang pakaian yang tetap. Ya, pakaian yang menetap. Nah, kalau ada orang yang masih salah dia sendiri. Samping jadi penyakit, tapi tidak ada gunanya. Tidak ada orang yang akan takut dengan kita yang dengan orang yang emosi. Nanti orang takut dengan kita, tidak ada. Malah benci lagi ada. Dosa masih emosi, berada dalam suasana kesabaran. Ya. Tolong bacakan surah Yunus ayat 61. Nanti kita lihat bagaimana Allah dengan manusia ini, dengan kita ini, yang tadi mengakui saya dan Allah. Coba bagaimana Allah melihat. Kita lihat dalam surah Yunus ayat 61. Quran surat Yunus ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatslu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhada iz tufiduna fi wa ma ya'zuba ar-rabbika min misqali zarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min zalika wala akbaru illa fi kitabim mubin, yang artinya, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam satu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Nah, semua Allah tahu, semua Allah menyaksikan. Ya, tadi sudah kita lihat kejadian langit dan bumi kan, berarti Allah itu ada kan. Allah itu Maha Kuasa kan. Nah, ini Allah menyaksikan terhadap apa yang kita buat, terhadap apa yang kita bicarakan.
Maka itu dalam Islam ini sebetulnya tidak ada rekayasa. Bohong-bohongan tidak ada. Aku bohongi dia supaya dia ini nanti menguntungkan buat aku. Ini tidak ada, dosa ini. Ya, Allah jadikan manusia itu bukan untuk itu. Kalau aku tempatkan di tempat yang paling tinggi, yaitu khalifahku di bumi, kuserahi kepadamu untuk mengatur. Jangan mereka membuat karangan-karangan. Allah melihat tentang apa yang kamu kerjakan, tentang apa yang kamu bicarakan. Tidak perlu rekayasa-rekayasa. Tidak perlu berbisik-bisik, tidak perlu. Oh nanti didengar orang, tidak apa-apa, biarlah dengarnya. Ya kecuali memang rahasia yang tidak boleh orang tahu, memang ada itu kan. Tapi kalau hanya biasa-biasa tentang pekerjaan, biarlah didengarnya. Syukur-syukur ditirunya, jadi amal soleh. Ini tidak ada yang keliru, tidak ada arti dalam Islam ini. Nah, jadi amal soleh dapat balik ke kita. Tidak ada yang tertukar. Nah, sikap Islam ini menyenangkan kepada manusia kalau manusia mau secara konsekuen mempraktekkannya, melaksanakannya, menjadikan kenyamanan di hati manusia. Bukan jadi kutu-kutu. Ini soal ini, lah kutu-kutu pula. Ini soal ini, lah kutu-kutu pula. Kutu-kutu itu menjadikan bibit penyakit di dalam diri manusia. Nah, semua itu terjadi atas ciptaan Allah semua. Ya, kenapa ada tumor di dalam sekecil itu, tapi kok menyiksa manusia? Ada tumor di dalam situ. Tidak bisa manusia kalau itu tidak diselesaikan. Apakah manusia yang bikin? Tidak kan? Tetap terjadi. Ya, semua manusia ini menjalani qadar dan qadar. Nah, jadi semua kait-mengkait ilmu Islam ini. Jangan ada yang terputus. Macam rukun iman. Tadi makhluk yang dijadikan Allah ya, ada 5 ya. Siapa nama nambahi dia keluar tuntunan. Iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, yaitu Al-Quran. Iman kepada malaikat yang bertugas sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Kita bicara, dicatat malaikat. Kita berdoa, disampaikan oleh malaikat. Kita mengeluh, dijadikan oleh malaikat. Kau ngeluh, ku jadikan nian kau. Kan tadi sudah dikatakan bersabar, bersyukur. Kok dia ngeluh, menyesal, ngumpat. Dijadikan malaikat. Tugas malaikat, 10 malaikat yang bertugas. Ya, iman kepada hari akhir, akhirat. Itu hidup yang sebenarnya. Kalau ini dunia, fana, sementara. Ya. Di dunia ini banyak manusia terkecoh, tertipu. Yang bukan tuntunan dijalankan, yang tuntunan ditinggalkan, tidak pada diurus, tertipu. Dia tak tahu dunia ini senda gurau, dunia ini main-main, dunia ini sandiwara, tak tahu dia. Dipusatkannya pikirannya di dunia ini, tertipu. Siapa yang nipu? Iblis, yang selalu membimbing dia ke arah penipuan itu. Yang ke-6, iman kepada qadar dan qadar. Nah inilah, di luar usaha manusia, dia harus menerima. Lah sekuat tenaga aku usahakan, tidak berhasil. Berarti sunatullahnya bukan yang itu, yang ini. Begitu sebagai orang Islam. Jangan berkutat di budaya tradisional nenek moyang tanpa dasar. Ya. Itu kesalahan-kesalahan itu tolong disadari. Mari sama-sama kita luruskan
Siapa yang di rumah yang tidak ikut pengajian nih, sampaikan kepadanya. So, semua itu harus satu cengkaman itu terangkat semua, selamat. Karena ada yang diabaikan, ditinggalkan. Tugas kita, khalifah fil ardi. Kalau itu terselesaikan, insya Allah jadi amal soleh. Tidak ada yang rugi dalam Islam ini. Kalau dia melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya. Nah, jadi semua disaksikan oleh Allah apa yang kita buat, tidak perlu kita rekayasa, sampaikan aja apa itu. Kalau baik ditiru orang jadi amal soleh, balik ke kita. Kalau tidak baik orang tidak mau juga niru. Apain nak bisik-bisikan? Ya, semua di tangan Allah. Apa kita takut rugi? Kalau Allah tidak mengizinkan kita rugi, tak terjadi itu rugi. Tapi kalau Allah menjadikan itu rugi, tidak bisa manusia membatalkan. Ya, terjadi sesuatu itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Man zalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi Allah ini kalau tidak atas izin Allah. Kalau sudah izin Allah, siapa yang berani memprotes, membantah? Apa bisa? Kita ini semua sudah menjalani apa yang dikehendaki Allah. Manusia ini kok macak-macak kadang-kadang. Woi, seolah dia itulah penentu. Wah, ngomongnya untuk. Ini keliru. Jangan. Akui aku dan Allah. Barulah mengerjakan yang lain-lain. Tugas-tugas dunia ini. Mau bikin ini, mau bikin ini. Ini nanti berguna di orang. Kalau itu pakai nama Islam ini, wah selesai urusan ini. Tidak ada urusan yang tidak selesai. Mungkin kalau kita sama bangkit dengan Cina itu, cuman Cina memang dia sudah bangsa tertua kan, jadi dia duluan. Mengambil lahan-lahan ini dia duluan. Kalau kita sama-sama bangkit dengan Cina, kita maju dengan secara Islam, dia maju secara Cina, pasti menang kita. Pasti menang Islam. Ya, kumpul aja 100 orang, kasih pekerjaan. Harus beres. Tapi dia punya jiwa Quran. Dia tanya dengan Allah. Ya, dia usahakan keredaan Allah. Dia menyadari bahwa dia hamba Allah. Saya tidak tahu siapa, hamba Allah. Apa yang ditentukan Allah itu yang saya buat, yang saya lakukan. Dia menyadari itu. Ini 100 poin yang besar buat dia. Jadi dia tidak terkecoh lagi di bumi Allah ini. Tinggal kalau dia berbuat positif, dia berbuat positif. Dia buat positif. Hasilnya kalau positif-positif semua, siapa? Hasilnya kan buat dia juga kan. Karena dia yang bersyukur, dia mematuhi hasilnya buat dia. Jangan kita iri itu, jangan kita heran kalau ada orang berhasil. Tiru pula apa yang dipakainya. Dari keberhasilannya itu dia pakai apa? Itu boleh. Selidiki. Boleh. Kemudian tiru. Ikut saya praktek juga kayak dia itu. Saya izin dengan Allah. Saya minta dengan Allah. Ya, harus begitu. Allahu samad, Allah tempat meminta. Ya, Allah tempat meminta. Jangan minta dengan siapa-siapa. Janganlah pakaian muslimah baru bagus, jejer 3-4 orang. Kemana pikirannya itu? Ya, dia tetap memikirkan sebagai khalifah fil ardi, dia tetap memikir apa yang harus saya buat. Itu seharusnya. Jangan dia berpikir gentol ke orang aja. Tidak begitu tuntunan Allah. Kita cari tuntunan Allah, bagaimana Allah menghendaki manusia ini, itu yang kita praktekkan, itu yang kita pakai. Yang lain dari itu tidak jelas asal usulnya, tidak jelas dasar. Tidak mau saya. Apa itu? Tidak jelas. Saya mau pilih yang masalah-masalah yang jelas baiklah. Itu ya, tentang Allah. Coba Ustaz Habib tolong dilihatkan surat
Ali Imran ayat 109. Ali Imran 109. Kita lihat ayatnya ya. Ini tempat rujukan kita. Kita berani ngomong, berani berkata, rujukannya ke sini. Quran surat Ali Imran ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya, kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi kan. Ya. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah dikembalikan putusan terakhir segala urusan persoalan. Urusan persoalan manusia terakhir kembali kepada Allah. Kalau dia benar, dia mendapat nilai yang baik. Kalau dia salah, dia terimalah konsekuensi dari kesalahannya. Ya. Jangan menjerit, jangan menjerit, jangan melulung. Sudah konsekuensi. Kamu sudah diberitahu dulu masih bandel. Kamu lebih pintar ya, dari apa yang dikatakan Allah. Jadi kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Ya, semua apa yang di tangan kita sekarang. Kalau ada yang mau Allah mau ngambil, dah ada yang bisa nahan nih. Masya Allah. Ya, termasuk orang jalan-jalan nyampak sudah lain suasana. Siapa tahu? Berhitung manusia ini kita tahu meleset juga. Untung hitungan itu, meleset rugi. Apa manusia yang berperan apa Allah? Mau tak manusia rugi itu? Tak mau, semua mau untung. Tapi ternyata ada yang rugi, ada yang meleset. Ya. Yang dibayangkan cita-cita akan dapat, tidak dapat. Yang sampai lalu, sampai di kita, di dia. Siapa ini yang ngatur? Ya, kalau manusia sadar bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mengatur, Allah itu maha memiliki, wah enak hidup ini. Tidak ada egois, tidak ada egois. Mau menang sendiri, tidak ada, nyaman hidup ini. Oh ya, aku ni tidak seperti orang. Ya, yang diizinkan Allah ke kamu yang ini. Mengapa kamu melihat apa yang diizinkan tidak seperti orang? Cara orang. Allah berikan cara dia. Yang kamu harus lihat apa yang diberikan kepadamu. Terimalah itu dengan rasa syukur. So, kalau tidak kamu syukuri, kamu salah. Kenapa salah? So, masih ada orang yang di bawah kamu. Kamu punya baju 3 lembar, orang punya selembar. Ya? Kamu ada sepeda, orang jalan kaki. Ya? Jadi tidak ada yang betul disalahi, tidak ada. Kalau mau salahi diri. Oh iya, aku masih lalai rupanya. Aku masih segala lambat. Ngapa aku tidak buat itu? Aku salahi. Jangan kau lihat orang salah itulah. Salah kamu di mana? Tidak tahu. Inilah kesalahan daripada manusia. Dia tidak menyelidiki apa yang padanya. Itulah budaya tradisional, mudah menyalahkan orang. Orang itulah yang salah. Ya. Nah, jadi kita ini sekarang ini aku dan Allah. Tanamkan itu. Dan setengah-setengah nyebut nama Allah. So, Allah itu tempat meminta, Allahu Samad. Allah itu penentu. Ya, masalah kecil dunia ini, Allah itu penentu. Sunnatullah itulah yang berlaku. Apa yang dikatakan Allah itu yang berlaku. Jangan ngarang-ngarang. Ada orang tidak tahu sampai stres. Ngapa tidak macam ini, ngapa dia macam itu. Harusnya kau macam ini. Akhirnya stres, masuk jiwa. Ke mana masuk? Masuk jiwa. Ngapa ada masuk jiwa? Ada masuk jiwa. Banyak contohnya orang di dalam lulu
ngoceh-ngoceh. Apa itu? Nah, itu lain lagi, itu masalah jiwa ya, itu lain lagi. Itu lain lagi jemputannya. Masalah jiwa ini. Jiwa ini yang menjadi raja dalam hati manusia. Dia merintah. Dia yang tahu. Kalau dia baik, baiklah seluruhnya. Kalau dia jelek, jeleklah seluruhnya. Jadi penyakitlah semua. Allah katakan dalam dirimu itu terletak segumpal daging, bila mana sehat daging yang segumpal itu sehatlah badanmu, bila mana sakit daging yang segumpal itu sakitlah badanmu. Dia itu adalah hati. Hati diakumulasikan menjadi jiwa rohani yang tidak kelihatan tapi dia penentu. Itu manusia. Itu kita. Jadi kita harus tahu betul siapa kita ini. Unsur apa kita ini yang jalan-jalan ini. Itu. Kemana ujung perjalanan kita ini? Ya, apa yang akan kutemui di sana lagi? Itu kesadaran buat manusia. Jadi jangan terbuai di dunia ini. Jangan terbuai di dunia ini, jangan terkecoh. Kalau iblis berperan, iblis tak tinggal diam. Ya. Coba kita lihat 31:22 ayat 31, surat 31 ayat 22. Quran surat 31 surat Luqman ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur, yang artinya, dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Dia jelaskan pemberitahuan Allah dalam Al-Quran untuk manusia, ya. Dan siapa yang menyerah penuh kepada Allah serta berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Jadi kalau aku, Allah itulah pegangku, digambarkan dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, tidak akan jatuh lagi. Kuat itu pegangan. So, kenapa? So, terakhirnya urusan ini kembali kepada Allah juga. Apa yang harus disiapkan? Apa yang harus dipikir-pikirkan? Siap baiklah kalau nanti di hadapan Allah, ya, mempertanggungjawabkan. Jadi tidak usah mikir, ya, cowok-cowok umpamanya, perempuan-perempuan, tidak usah mikirlah, serahkan dengan Allah. Allah itu yang ngatur. Siapa ditunjukkan, siapa diantarkan, itulah sunnatullah. Tidak usah itulah mikir. Yang penting pikirkan tugas sebagai khalifah fil ardi. Apa tugasku? Apa yang harus ku kerjakan untuk mengolah menata bumi ini? Aku tidak bisa sendiri, tapi aku bisa kerjasama. Bagaimana sahamku dalam bekerjasama? Apa yang bisa aku buat? Di mana aku tolong? Jangan kamu baiklah duluan, aku bagian belakangan baik. Jangan. Tercatat. Tingkah pola kita ini tercatat oleh malaikat Rakib dan Atid. Tidak pernah ada istirahat. Ya. Nah, jadi kan mereka hidup nih. Tak perlu cari-carian. Percarian sedia-sediaan berpikir-pikir itu budaya tradisional nenek moyang. Hati-hati, jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Kembali kepada apa yang dikatakan Allah, simak Al-Quran, kutip, kumpulkan, pakai, kumpulkan, pakai. Jangan mengaji terus. Aku mengaji, aku lah sekian lama mengaji. Taruhlah 10 tahun aku mengaji, tapi tidak membaurkan kaji ini ke dalam diri pribadi, ke dalam lubuk jiwa kita. Tidak berubah jiwa ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. 10 tahun lah mengaji, tidak ada guna. Yang terjadi begini, nah ini kaji, ini aku, begitu penjauhannya. Ini kaji, ini aku, tidak ada berbaur.
Tidak membaur. Seharusnya kaji ini masuk ke dalam aku ini. Sehingga kaji ini merubah aku. Jangan ini kaji, ini aku. Sampai keluar lagi aku tetap aku. Ini tak kata guna. Inilah langkah yang tidak kata guna, yang rugi. Tapi kalau dia catat, dia ambilnya satu ayat, dua ayat, dipahaminya, dipakainya, insyaallah ini lurus. Ya, perasaannya ini lurus. Ya, ya macam-macam. Ada sakit manusia, kok ada sakit? Lalu tak pakai hendak manusia sakit? Tidak. Tapi ternyata kenapa ada? Sakit, si anu sakit. Apanya yang berubah? Ya tentu Allah lah yang tahu. Maka itu sakit dan sehat itu dari Allah. Nak sehat Allah juga. Ya. Nak sakit dari Allah juga. Dia belum menyatakan meluruskan diri. Biarlah dia sakit dulu. Ditunjukkan jalan yang panjang, berobat. Palembang tak cukup, Jakarta. Jakarta tak cocok juga, Singapura. Tak cocok juga. Makin panjang jalan. Itu Allah tidak akan menyembuhkan. Allah belum akan menyembuhkan. Tapi kalau Allah akan menyembuhkan, ditunjukkan jalan yang pendek aja. Pergi ke situ, kau minum kunyit aja sama jahe. Cocok, sembuh. Di tangan Allah, rahasia hidup manusia. Jadi jangan macak-macak. Jangan mengada-ada. Budaya tradisional, budaya tradisional nenek moyang. Yang macak-macak, mengada-ada. Mengada-ada. Tapi kalau sumber, nah itu asli. Sumber asli. Quran itu Islam, Islam itu Quran. Nah, kumpulkanlah apa yang terkandung dalam Quran untuk ilmu bagi manusia. Ya. Satu ayat tadi baru ya, tambah lagi ayatnya, suratnya. Hmm, 69, surat 29 ayat 69. Surat 29 ayat 69. 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, ketegasan lagi dari Allah, dan orang-orang yang berjihad atau berjuang untuk kami, menegakkan agama kami, sesungguhnya akan kami tegakkan, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kami berikan pertolongan dan hidayah untuk memenangkan perjuangannya. Ya, jelaskan dari Allah ini kan. Kami berikan pertolongan untuk memenangkan perjuangannya. Jadi tidak usah kita yang bercecok. Minta dengan Allah. Jalankan kewajiban, minta dengan Allah. Ya. Nah, di situ kita sadar hidup ini. Ya, kita sadar hidup ini. Tidak akan melonjak-lonjak lah. InsyaAllah tidak. Hanya semata-mata bertugas, jalankan tugas. Ya. Tadi berpegang pada tali buhul tali yang kokoh. Nah, sekarang ini Allah menolong, menyampaikan, ya, memenangkan perjuangannya. Mana lagi? Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Syaratnya itu kebaikan. Ya. Satu lagi, bekerja sudah. Nah, sekolah yang kuat. 3:104. Ali Imran surat 3:104. Ini pokok-pokok, ini kunci-kunci kehidupan ya. Tinggal praktek. Kalau tidak praktek kan tidak juga. 3:104.
Nah, Quran surat Ali Imran 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal taku minkum ummatan yad'una ilal ghairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. itu yang tadi ya, tugas-tugas kita, apa yang harus kita lakukan. Kita perlu kebersamaan, tapi teratur baik. Hendaklah ada di antara kamu yang terorganisir dengan baik. Kita perlu kebersamaan. Nah, saya ingin juga kalau dapat membuktikan ya berapa banyak itu pekerjaan, serahkan dengan 100 orang yang sudah terdidik Qurani, suruh dia melaksanakan. Ya, saya ingin membuktikan. Ya, sebab kalau menurut Quran dia akan beruntung. Ya, orang inilah yang beruntung. Seratus tiga tadi ya. 104. Di antara kamu, hendaklah ada tersusun di antara kamu segolongan yang kuat, orang yang sudah terisi tadi, akidahnya sudah kuat, ya, keimanannya sudah kuat, muncul dia dengan seorang yang gagah, kumpulkan orang ini, menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar. Tugasnya menyeru kepada kebaikan. Mereka lah yang berlaku demikianlah orang-orang yang menang. Saya akan buktikan nih, menang tak? Ini yang belum ada kan? Ada ya masing-masing, baik individu. Bagaimana baiklah? Sini, situ. Tapi kalau ingin kita buktikan Islam Quran ini ya, suruhan-suruhan, ayat-ayat banyak sekali yang mengajari manusia untuk berhasil. Untuk berhasil. Kalau dia memperbaiki sikap sebagai umat Islam, yang terjadi aku dan Allah. Baru dia mengerjakan pekerjaan. Semua bismillah, ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Ya. Lillahi ta'ala semua, karena Allah semua. Orang ini rezekinya dijamin, terutama rezeki untuk hidup. Sudah terjamin. Siapa bayar nak ngenjuk itu? Tidak ada kelaparan. Tapi manusia memilih jalan lain. Inilah akibat kacau balaunya sistem yang diterapkan oleh penjajah dulu, sehingga tidak mudah ya, untuk meluruskan bagaimana menemukan yang sebenarnya. Kecuali umat Islam itu sadar, ya, aku tidak akan meniru orang-orang liberal cara dia itu, orang sekuler itu cara dia. Aku tidak akan melihat bagus apa yang dia kerjakan. Yang aku ini dia di sini aku, ini untuk aku, ini tugasku, di sini aku berperan. Yang dia terpengaruh melihat orang berambut putih dia melok pula mutihkan rambut, apa itu? Membule ke badan, dibulekannya pula badannya. Ya. Tidak tahu dia di sini diciptakan Allah. Itu ciri-ciri orang Islam belum masuk kepada apa yang dikatakan Allah buat dia, yang tercantum di dalam Al-Quran. Inilah tugas kita ke depan. Dimanapun ada kesempatan lakukan tugas itu. Tidak usah kita melihat orang. Kalau kita paham, bismillah aku lakukan tugas ini. Kalau semua berpendapat macam itu, kenapa tidak hebat? Apa tidak hebat yang terjadi? Siapa yang nak ngurusi kita dalam Islam ini kalau ada umat Islam itu sendiri? Kalau Cina nak ngurusi, tidak mungkin. Tidak mungkin.
Tak mungkin dia nyampakkan tulang pun tak mungkin Cina itu dengan umat Islam ni. Ya, kalau bisa diambilnya semua tulang itu disikatnya di bawahnya. Siapa kalau ada umat Islam yang sadar, siapa yang harus memperbaiki keadaan? Kalau tidak dalam Islam inilah. Tak ada umat Islam paling dilihat orang macam-macam. Ya, kalau orang Kristen tu paling jahat pandangannya ke umat Islam. Dikatakannya domba yang tersesat. Kambing sesat masuk ke kandang orang, lembek katanya masuk ke kandang kita. Mau tak kita? Tak mungkin. Allah tak mengizinkan begitu. Allah tak ciptakan begitu terhadap umat Islam tidak. Ya, itulah tugas kita. Itu yang perlu kita sadari. Lebarkan ini, tak usah nafsu, tak usah maksakan kehendak, tak usah. Maksakan kehendak itu jadi sifat perangai juga itu terlarang. Kita ini bekas bangsa jajahan. Banyak peninggalan-peninggalan buruk yang ditinggalkan oleh Belanda, Jepang, yang sekarang masih ada. Nenek moyang kita ngajarkan ke kita. Tak selesai-selesai itu. Buntutnya sampai sekarang. Nah, itu kita perlu menyatukan cara dan sistem. Ya. Nah, dan bekerja. Berbuat. Perintahnya ada. Kita makhluk yang paling tinggi, tak usah khawatir. Kita di bawah ketentuan Allah, tak usah neko-neko, tak usah nak rekayasa. Nak jadi orang hebat, rekayasa aku hebat, tak usah. Tak berkat. Turut apa yang dikatakan Allah. Ya, nah insyaAllah dengan ini Allah akan meridhoi kita. Dan kita redha dengan Allah. Nyaman di sini. Asal kita lempang aja, jangan terpengaruh dengan cara orang di luar kita. Banyak manusia ini, banyak bangsa ini, tapi kita tetap di dalam koridor kita. Bangunlah di tempat kita, di keadaan kita. Nah, insyaAllah itu Allah bukakan semua-semuanya ini, Allah izinkan pikiran ini keluar, ya. Dan akan kita saksikan juga Islam ini maju. Islam ini maju oleh karena ajaran Islam itu sendiri yang dia pakai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.